ternyata kau yang menyimpannya. Ya ampun, terima kasih ya Tuan suamiku tersayang, ucap Gea tersenyum senang. Raka pun mengangguk dan tersenyum ke arah Gea. Raka merasa senang karena Gea langsung meminum obat itu dan berharap akan segera tumbuh Raka Junior di rahimnya. Tuan suami, kau tidak meminumnya kan? Tanya Gea. Dia merasa curiga kenapa Raka tahu jika obat itu yang harus diminum oleh Gea. Dan kenapa Raka yang menyimpannya juga? Tidak, jawab Raka. Astaga, yang benar saja, masa aku minum pil kontrasepsi? Aku ini laki-laki tulen, dasar istri kecil otak dangkal. Gumam Raka sambil melengos pergi untuk mengambil pakaiannya. Karena kita mau berangkat berlibur, tapi takut kejadian kemarin akan terulang lagi, maka kita tingkatkan keamanan kita, ucap Raka yang mengingat saat Gea dilukai waktu acara jalan-jalan waktu itu. Kita akan meningkatkan keamanan Tuan Prestir, ucap Bekti dan Raka pun setuju. Kita akan berlibur kemana Tuan Prestir? Tanya Bekti. Iya, kita kemana ya? Gea malah balik bertanya. Tuan suami, kita mau kemana nanti saat liburan? Tanya Gea. Raka malah menggelengkan kepalanya karena ia juga belum punya rencana, membuat Gea mengerucutkan bibirnya kesal karena suaminya ini tidak punya ide untuk jalan-jalan nanti. Aku lupa jika suamiku ini makhluk setengah-setengah, gumam Gea dan terdengar oleh Bekti. Sekarang aku makhluk komplit istri kecil, gumam Raka dalam hati dan ingin menjitak istri kecilnya ini. Kita pikirkan itu nanti saja, sekarang kita makan dulu, ucap Raka dan semua orang pun setuju. Setelah makan malam, Raka dan Bekti pergi ke ruang kerja untuk membicarakan sesuatu. Dan Gea, ia menghabiskan waktunya dengan berselfie ria dengan ponsel barunya yang dibelikan oleh Raka. Karena melihat ponsel Gea yang usang, makanya Raka meminta Bekti untuk membelikan ponsel baru untuk Gea. Nona muda, panggil seorang pelayan pada Gea. Iya, ada apa? Jawab Gea menoleh ke arah pelayan dan menyimpan ponselnya. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda, Nona, ucap pelayan itu. Gea mengernyitkan keningnya merasa heran karena ada tamu yang datang ingin menemuinya. Sangat aneh pikir Gea, tapi ia juga penasaran siapa yang ingin menemuinya itu. Baiklah, aku akan menemuinya. Tolong minta ia tunggu sebentar ya, ucap Gea. Iya Nona, jawab pelayan itu dan menunduk dengan sopan. Gea pun bergegas merapikan dirinya karena ia tadi tiduran di atas sofa. Lalu Gea pun pergi ke bawah dan menemui siapa yang bertamu malam-malam padanya. Saat sudah di bawah, Gea melihat seorang gadis yang satu ukuran dengannya. Dari posturnya, sepertinya Gea mengenali perempuan itu. Gea pun dengan cepat menghampiri gadis itu. Permisi, ucap Gea. Karena Gea belum bisa melihat dengan jelas gadis itu, karena ia menggunakan hoodie dan sedang menunduk sambil melihat ke arah ponselnya. Gea, panggilnya sambil membuka topi hoodie-nya. Oh astaga Bintang, ucap Gea. Bintang adalah sahabat Gea dari sejak kecil, orang yang paling tahu tentang kehidupan Gea dan juga satu-satunya orang yang peduli padanya. Ya ampun Gea, aku merindukanmu, ucap Bintang sambil memeluknya dengan erat. Kau ini dari mana saja? Ucap Gea pada sahabatnya itu. Karena saat Gea ke rumahnya, orang bilang Bintang sekeluarga sedang pulang kampung. Nenekku meninggal, makanya kami pergi ke sana dan tinggal di sana sampai acara 40 hari nenek selesai. Maaf, tidak memberitahumu aku pergi mendadak, dan nomor ponselmu juga tidak bisa dihubungi, ucap Bintang. Lalu, dari mana kau tahu aku ada di sini? Tanya Gea. Dari abangmu, makhluk yang enggak ada otak-otaknya menyebalkan itu, jawab Bintang. Kau apakan dia hingga dia memberitahumu aku ada di sini, ucap Gea. Bintang hanya tersenyum saja karena tadi ia sempat mengancam abangnya akan memotong habis asetnya jika tidak memberitahu di mana Gea. Ngomong-ngomong, benarkah kau menikah dengan orang bertopeng? Tanya Bintang. Iya, suamiku bertopeng, ucap Gea. Kau kenapa menikah dengan pria bertopeng itu? Apa kau tidak depresi atau jadi gila dengan pernikahan kau yang seperti ini? Tanya Bintang.
Kalau depresi dan gila tidak sih. Kalau aku depresi, siapa yang gilanya? Tanya Gea. Tentu saja kau, jawab Bintang. Hingga mereka berdua tertawa bersama. Membuat Raka dan Bekti yang ada di ruang kerja keluar untuk melihat suara tawa siapa yang sangat terdengar berisik itu. Bagaimana orang tuamu tega melakukan hal ini padamu? Aku kesal sekali, ucap Bintang. Bukankah mereka selalu tega padaku? Jawab Gea dengan sedih. Siapa dia istri kecil? Tanya Raka yang menghampirinya dengan bekti. Oh astaga, aku belum mati kan? Kenapa aku bisa bertemu dengan malaikat? Ucap Bintang yang melihat dua pria tampan menghampirinya. Gea berdecak sebal mendengar ucapan temannya yang selalu kilaf jika melihat pria tampan. Kau masih hidup, dasar menyebalkan, ucap Gea. Dia temanku namanya Bintang, jawab Gea. Siapa di antara mereka yang masih jomblo? Dan mana suami topeng kau itu? Bisik Bintang. Yang barusan bicara padaku itu suamiku. Dia sudah tidak menggunakan topengnya lagi. Jangan berani-berani kau menggodanya. Dan yang satunya lagi adalah Bekti. Dia sangat berwibawa dan bertanggung jawab, ucap Gea. Bintang langsung menutup mulutnya. Oh, astaga, dia pria bertopeng itu? Tanya Bintang yang syok melihat ketampanan Raka. Iya, dia suamiku, tampan kan? Ucap Gea tersenyum bangga. Pantas saja kau tidak menolaknya. Orang bertopeng sangat tampan. Dasar, aku pikir kau hidup menderita hingga aku rela datang malam-malam untuk menolongmu dari tawanan suami topengmu itu. Ucap Bintang berdecak sebal. Gea malah tertawa mendengarnya. Kenalkan, dia Bekti, orang kepercayaan suamiku, ucap Gea. Bintang, Bekti. Mereka berdua bersalaman. Kemudian Bintang hendak mengulurkan tangan pada Raka, namun ditepis oleh Gea. Jangan menyentuh suamiku, hanya aku yang boleh menyentuhnya, ucap Gea membuat Raka tersenyum melihat posesif istri kecilnya itu. Dasar pelit, ucap Bintang. Silakan duduk, ucap Bekti. Terima kasih, ucap Bintang. Semoga kedepannya aku bisa duduk berdua di pelaminan dengannya, bisik Bintang pada Gea. Is, dasar kucing betina, ucap Gea. Setelah puas berbincang dengan Gea, Bintang pun pulang dengan diantar supir suruhan Bekti. Kalau sebenarnya Bintang berharap jika Bekti lah yang mengantarnya pulang. Tapi tidak apa-apa, mungkin lain waktu ia pasti bisa berdampingan dengan Bekti, bahkan sampai bertampingan di pelaminan. Coba saja pria tampan tadi yang mengantarku pulang, ucap Bintang pada Gea mengerucutkan bibirnya. Sudahlah, jangan genit, lagi pula sayangi jantungmu. Bagaimana nanti jika jantungmu tiba-tiba meloncat karena terkejut berdampingan dengan pria tampan, jawab Gea. Iya benar juga ya, aku tidak mau menjadi janda sebelum menikah, ucap Bintang. Oh astaga, ternyata kucing betina ini adalah titisan gadis aneh gila. Gumam Raka yang mengawasi mereka dari jarak yang tidak terlalu dekat, karena Raka ingin benar-benar memastikan jika sahabat Gea adalah orang baik dan tulus, bukan hanya pura-pura. Halo novelers semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap di channel Mimin, channel Feby Vitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena